orang yang melaksanakan sholat Jumat dan paling awal, paling duluan menginjakkan kakinya di masjid, ternyata diberikan apresiasi oleh Allah, diberikan nilai tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nilai sholat Jumat, tapi ada reward, ada hadiah khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat, ada dua hadis yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang disampaikan oleh, kalau periwayat pertama ini dari Abu Hurairah, seperti yang didengarkan oleh Abu Abdullah Al-A'az Al-Agar, annahu sami'a Abu Hurairah. Abu Abdullah Al-Agar ini mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah. Yaqul, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaika. Apabila hari Jumat itu telah tiba, maka di setiap pintu-pintu masjid itu di sana ada malaikat. Kalau kita di sini di Masjid Raya Makassar ini pintunya kan banyak ya. Bahkan ada pintu atas, pada pintu bawah. Ya, banyak pintunya, 1, 2, 3, woi banyak sekali, nggak bisa dihitung ini. Pas sekali pintunya. Dan di setiap pintu itu, kata Rasulullah SAW, ketika hari Jumat, sepertinya Allah menambahkan tugas. Ada tugas ekstra ke malaikat itu. Turun di dunia, turun di bumi, pergi semua di setiap pintu-pintu masjid. Ini tentu berbeda dengan hari yang lain, karena di salat-salat yang lain itu tidak disebutkan seperti itu ya. Ini tentu keutamaan sholat Jumat, sekaligus keutamaan hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari yang paling utama di antara sekian banyak hari itu. Itulah kekalahan tanda petik Yahudi dan Nasrani. Karena sebelum Islam itu datang, sebenarnya mereka lah yang ditawari, hari apa yang Anda pilih? Ditawari hari Jumat kepada Yahudi, dia tolak, dia mengatakan hari Sabtu bagus sekali, banyak sekali keutamaan di situ. Ya sudahlah, mereka pilih hari Sabtu. Sesudah itu kemudian umat Nasrani juga diberikan pilihan yang sama. Yang mana kamu pilih, hari Ahad atau hari Jumat? Justru mereka juga memilih hari Ahad, ya, sebagai hari yang paling utama bagi mereka, Sayyidul Ayyamnya ya. Kemudian itu jatuh kepada umat Islam, karena 2 hari ini sudah dipilih ya. Karena ada 3 hari yang diberikan pilihan oleh Allah dari 3 agama samawi yang terakhir ini. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Tapi tidak ada yang pilih hari apa? Tidak ada yang pilih hari Ahad, hari Jumat. Yang mereka pilih itu adalah hari Sabtu dan hari Sabtu dan hari Ahad. Umat Islam kemudian memilih. Umat Islam kemudian memilih hari Jumat, atau dipilihkanlah hari Jumat karena tinggal satu-satunya hari yang utama. Ya, ternyata hari Jumat ini memang punya kelebihan, keutamaan. Salah satu keutamaannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa kalau hari Jumat itu tiba, maka kemudian seluruh pintu-pintu masjid itu dijaga oleh malaikat. Di sana disiapkan oleh Allah para malaikat itu. Apa yang mereka lakukan? Yaktubunal awwala fal awwal. Para malaikat ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis, mencatat satu persatu. Siapa yang masuk ke dalam masjid, dia catat namanya. Tentu kalau kita di sini umpamanya di sekitar Masjid Raya, itu sudah jelas siapa saja yang harus masuk di masjid ini.
Ya, ataupun ada orang lain, semuanya dicatat. Mereka catat semua. Tetapi faiza jalasal imamu, tapi apabila imam itu sudah duduk, maksudnya sudah duduk di mana? Sudah duduk di atas mimbar. Makanya dalam hadis lain itu dikatakan faiza sa'idal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib itu sudah naik ke atas mimbar. Kalau naik di atas mimbar kan dia beri salam, imam itu beri salam, kemudian langsung apa? Langsung duduk. Kemudian azan ya. Duduk baru azan. Sekalipun ternyata ulama memang berbeda. Nanti kita lihat di sini, apakah duduk itu menjadi rukun dari salat khutbah Jumat itu atau bagaimana? Kalau dalam hadis ini dikatakan bahwa apabila khatib itu sudah duduk di atas mimbar, tawau as-suhuf, malaikat tadi yang berada di semua pintu-pintu masjid itu, dia sudah menutup buku catatannya. Tawau as-suhuf, ya, dia tutup buku catatan. Logikanya kalau dia sudah tutup buku catatannya, artinya apa? Bahwa mereka yang datang sesudah itu, sesudah khatib duduk di atas mimbar, sepertinya dia tidak tercatat lagi. Kan disebutkan begitu ya. Atau bisa jadi belakangan baru dicatat. Biasa kita mendaftar apapun ya, kalau kita terlambat tetap saja dicatat nama kita, tapi itu ya catatannya di luar dari catatan resmi ya. Bisa jadi seperti itu. Karena saya pikir semua orang yang datang ke masjid kapan saja, di mana saja pasti tercatat lah. Tapi ya kalau dia nanti datang ya, ini kalau dia tidak tercatat, orang ini berarti terlambat datang. Kalau dia terlambat datang ya konsekuensinya kepada dirinya sendiri. Kenapa mesti mereka terlambat? Jadi para malaikat tadi tutup, dia menutup lagi buku catatannya. Tawau as-suhuf.